Mari kita semua menaikkan pujian. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Yesus turut merasakan apa yang aku rasakan. Harus kuat dan tetap bertahan, apapun terjadi di dalam kehidupanku, karena ku tahu Yesus tak biarkan dan tak tinggalkan. Yesus turut merasakan. Yesus turut merasakan apa yang ku rasakan. Dia pun turut selesaikan semuanya. Oh, dia membelai priaku, ku rasakan kasih-Nya. Harus kuat dan tetap bertahan, apapun terjadi di dalam kehidupanku, karena ku tahu Yesus tak biarkan dan tak tinggalkan. Di kayu salib Dia telah selesaikan semuanya. Di kayu salib Dia telah selesaikan semuanya. Oh, Dia membelai priaku, ku rasakan kasih-Nya. Ku harus kuat dan tetap
tetap bertahan. Apapun terjadi di dalam kehidupanku, karena ku tahu Yesus tak biarkan dan tak tinggalkanku, yang menolongku. Ku harus kuat dan tetap bertahan. Apapun terjadi di dalam kehidupanku, karena ku tahu Yesus tak biarkan dan tak tinggalkanku, Dia menolongku. Harus kuat. Ku harus kuat dan tetap bertahan. Apapun terjadi di dalam kehidupanku, karena ku tahu Yesus tak biarkan dan tak tinggalkanku, Dia menolongku. Karena ku tahu Yesus tak biarkan dan tak tinggalkanku, Dia menolongku. Dia menolongku. Dia menolongku. Haleluya. 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 Syukur Tuhan penolong, pembela, pemeliharaku. Syukur, syukur. Hari ini Engkau akan memberkati kami, meneguhkan kami, karena kami telah ditebus dan menjadi milik kepunyaan-Mu, Tuhan. Syukur. Haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur kepada Tuhan yang telah menuntun kami sehingga sepekan telah kami lalui, sehingga hari ini kami kembali bersekutu di dalam ibadah. Meskipun kami berjauhan dan berada di rumah masing-masing, bahkan seberapa jauh suara ini, pemberitaan dan ibadah ini disampaikan dan mereka mendengar dan mengikutinya, Tuhan, Engkau hadir di tempat mereka. Engkau hadir mempersekutukan kami, supaya kami menjadi satu roh di dalam Tuhan, dan kami dihadiri oleh Tuhan sendiri lewat firman dan Roh Kudus, sehingga kami dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Meskipun apa yang terjadi, kami akan bisa tetap bertahan karena kekuatan firman yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biar urapan kuasa Roh Kudus atas kami sekaliannya, bahkan setiap anak-anak-Mu siap mendengar dimanapun mereka berada, disertai dan diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Segala kemuliaan dan hormat kepada Tuhan yang memiliki, menebus dan memegang hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih kami, mempelai pria surgawi, kami panjatkan syukur dan doa ini. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, mari kita persiapkan hati kita. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tesalonika pasal 2.
ayat 1 sampai ayat 12. Nanti saudara bisa baca seluruhnya. Namun kita hanya membaca ayat yang 1 sampai ayat yang ketiga. Dan itu ada perikop yang memberi kesimpulan seluruh ayat 1 sampai 12 ini, yaitu kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Jadi kedurhakaan itu memang sudah dinubuatkan dan diprediksi oleh Tuhan bahwa munculnya adalah menjelang hari kedatangan Tuhan. Ya, makanya kalau kita mendengar hal-hal yang aneh terjadi di masa-masa sukar, itu adalah kedurhakaan, jenis kedurhakaan. Di Indonesia kita mengenal cerita atau kisah tentang kedurhakaan, anak durhaka. Siapa dia? Malin Kundang. Ya, itu yang terkena mendurhaka terhadap orang tuanya dan dikutuk menjadi batu. Ya, itu kisah. Tapi itu juga menjadi satu pelajaran, sebab sesuai dengan apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Nah, akhir-akhir ini pun juga di masa-masa sukar, ada kedurhakaan yang sangat memalukan. Mestinya itu tidak boleh terjadi, tapi toh terjadi juga. Yaitu memberikan paket sampah. Nah, itu itu sesuatu yang memalukan. Meskipun ya iseng, tapi isengnya ya itu roh kedurhakaan membuat ya kehidupan berubah seperti itu. Dan itu memang muncul sehingga tidak ada satu kendali kehidupan di tengah-tengah kesukaran. Nah, dan seterusnya itu rentetannya di masa sukar ini kedurhakaan memang muncul. Ya mestinya orang menolong, tapi ini malah memotong, menyunat, mengorupsi ya, yang mesti disalurkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Itu sebabnya ya Bapak Presiden begitu geram dan membuat suatu pernyataan, kalau ada yang menyelewengkan itu akan dihukum seumur hidup, kalau tidak salah begitu ucapannya. Ya, memang betul kebangetan itu ya. Tapi kita bersyukur terang firman Tuhan membangun kehidupan kita sehingga kita bisa berbuat baik meskipun kita pun juga tidak seperti biasanya. Berkatnya juga berkurang, semuanya menurun, tapi kita bisa berbuat baik di tengah-tengah kesukaran dan kekurangan. Ya. Mari kita baca, saya bacakan ayat 1 sampai ayat yang ketiga saja dari 2 Tesalonika pasal 2 ini. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta pendapat kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi memang sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi, yaitu datang dulu murtad. Murtad ini bukan meninggalkan Tuhan, tapi meninggalkan kebenaran. Meninggalkan kebenaran. Ya, dia ada masih di dalam Tuhan, tapi tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran. Tulisannya begitu. Nanti kalau saudara baca seluruhnya akan ketemu ayat itu ya. Nah, kita loncat saja di ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9 itu dituliskan yaitu bahwa kedatangan si pendurhaka itu
adalah pekerjaan iblis. Begitu ya, saya baca ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Nah, ini yang sukar untuk disangkal karena ada perbuatannya ajaib juga. Ini aneh. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ya, ini sesuatu yang tertulis begitu. Maka kalau nanti ingin tahu ya, nanti kalau sudah normal bisa ditanyakan. Sebab memang kenyataannya seperti itu. Ya, ada yang bertanya tapi saya nggak bisa menerangkan di forum umum seperti ini ya, karena didengar keluar. Tapi kita bisa tahu bahwa kenapa kok bisa mengadakan mujizat, tanda-tanda ajaib. Iya ada, bisa. Ya, tapi palsu. Nah itu bagaimana kenyataannya. Ya, ini yang ditulis di ayat yang ke-9. Jadi kedurhakaan. Nah durhaka ini pekerjaan iblis. Iblis mempengaruhi, membuat, menciptakan sehingga orang itu menjadi pendurhaka. Sebab iblis kan nggak bisa berinteraksi dengan manusia secara nyata supaya bisa mendapat massa. Dia mesti pakai orang. Dan orang itulah yang kena kemudian dibentuk seperti itu. Ya dia masih ada di dalam Tuhan, makanya disebutkan di Galatia pasal 2. Coba baca ya. Ini tidak ditulis di situ. Ya. Tapi di Galatia pasal 2 disebutkan, yaitu Galatia pasal 2 ayat yang keempat. Ya, sudah lihat di Galatia pasal yang kedua ayat yang keempat. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Ya, jadi arah yang sudah diberikan Tuhan menggembalakan, menuntun kita arahnya menuju kesempurnaan. Karena kebenaran Tuhan begitu. Masih ingat ya? Ini minggu yang lalu disampaikan kesempurnaan. Ya. Itu dihadang dengan faham-faham yang lain. Yaitulah tanda atau ciri, ini ditulis di sini. Itu orang yang sudah jadi alatnya iblis yang disebut sebagai si pendurhaka. Ini hasil pekerjaan iblis kemudian disusupkan masuk. Nah, terus menghadang kita. Cirinya ialah dia menarik untuk memperhambakan kita. Jadi bukan dibawa kepada Tuhan tapi dibawa kepada dirinya orang itu. Gitu. Menghimpun, menarik orang. Kan Tuhan mau kita ini dijadikan alat, jadikan saluran berkat untuk menuntun setiap orang kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi membawanya kepada Kristus, bukan kepada diri kita. Nah ini cirinya begitu. Jadi ini yang disebut palsu oleh Tuhan. Nanti akan jadi dan Tuhan akan menghukum itu. Akan ada pembalasan. Itu ya, itu yang ditulis di 2 Tesalonika tadi pasal 2 ayat 9. Nah, kalau ada orang-orang yang terkena tipunya dari penghadang itu, orang yang sudah murtad dan tidak mengasihi kebenaran itu, ya maka cocok ya. Makanya di sini ialah orang-orang yang tidak menerima dan yang tidak mengasihi kebenaran di ayat 10. Ya, balik ya ke 2 Tesalonika tadi pasal 2. Tadi ayat 9 disebutkan kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis. Nah, ayat 10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima
dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ya, saudara, kita jangan tidak bisa nangkep ini, karena sudah didahului pengertian yang saya tekankan berkali-kali bahwa Tuhan Yesus sudah menebus secara sempurna, tapi Tuhan naik ke surga. Nanti kita peringati pada tanggal 21 kenaikan Tuhan. Ditinggal, apakah kita sendiri? Tidak. Tuhan menuntun orang yang sudah ditebus oleh Roh dan Firman. Nah, makanya ini disebutkan, kalau orang yang sudah ditebus dia tidak bisa menerima kebenaran sampai dia mengasihi kebenaran, ya ini bahasanya begitu, menerima tapi mengasihi kebenaran. Sebab orang yang menerima belum tentu loh dia mengasihi. Sebab yang jadi sembuh itu, jadi kuat, jadi berubah itu karena mengasihi kebenaran itu. Saya kasih ilustrasi. Contoh supaya mengerti bahasa Alkitab ini. Karena menerima berarti dia pasti berubah. Belum tentu. Karena begini contohnya. Saudara, kita tahu tentang sakit. Kita pernah sakit, terus kemudian pergi ke dokter. Sakit pergi ke dokter. Lantas si dokter sana diperiksa, kemudian dikasih resep untuk pergi ke apotek. Dia nurut. Telah dijelaskan ini obatnya untuk ini, tulisan resepnya, terus dibawa ke apotek ditanya. Misalnya kan harus dihitung harganya 800.000. Kok mahal amat? Ya iya, sesuai dengan penyakitnya. Ya udah, nanti saya balik lagi. Terus dia pulang. Sembuh nggak orang itu? Ya enggak lah. Sudah ke dokter, sudah ke apotek, ya belum. Tahapannya masih jauh. Dia harus balik lagi untuk menebus si obat. Obatnya dibeli, kemudian diterima. Setelah diterima, maka dia sembuh. Sembuh? Belum sembuh, masih jauh. Dan dia harus pulang, dan tahap akhir harus dilakukan adalah obat itu diminum sesuai dosisnya. Ada yang sampai habis kalau dia antibiotik, ada yang 3 kali 1, ada yang 1 saja, setiap hari 1, barangkali vitamin, dan lain sebagainya. Nah, baru kalau dosis itu ditepati dan dia diminum sampai dosisnya habis, maka dia akan sembuh. Jadi kalau sudah ke dokter, sudah ke apotek, sudah, terima obatnya, iya, tapi nggak ada perubahan. Nah, udah dimakan belum? Enggak, saya cuma makan sekali, ya nggak bisa sembuh. Ya. Jadi mesti sampai dosis yang diberikan, ya, baru dia sembuh. Jadi kehidupan kita tahu bahwa orang yang mengasihi, ini karena bahasanya mengasihi, maka yang menjadi pintu masuk kan mata. Dari mata, dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati. Ya, itu cinta kan datangnya begitu, kalau bahasa mengasihi. Tapi kalau untuk kesembuhan obat ya dari mulut turun ke lambung, nanti terus diolah, diserap sehingga jadi sehat. Ya, jadinya mengasihi karena itu masuk, itu turun ke hati. Lah kalau dia terima, ngerti, tapi tidak menjadi suatu kehidupan di dalam dirinya, maka ya tidak terjadi perubahan. Makanya ditulis di sini, di ayat yang 10 itu terperinci. Makanya ketebusan itu jangan hanya difahami ujungnya saja. Sudah ditebus, ya sudah. Tapi selanjutnya Tuhan ingin kita dijadikan baru. Nah, lahir baru itu saja sudah suatu proses yang ilahi, saya sudah tunjukkan. Dan ini yang bisa dituntun menuju kepada kesempurnaan. Bukan yang jasmani. Yang jasmani tidak bisa sempurna. Ya, nanti putar lagi itu. Ya.
Yang disempurnakan adalah manusia rohani. Nah, kita ini setelah ada di dalam Kristus, ternyata manusia rohani itu yang harus mendominasi. Kalau itunya sehat, yang lainnya jadi sehat. Karena rumusannya Tuhan kan begitulah. Bolak-balik ya kita akan jemput, carilah dulu, iya kerajaan Allah kan rohani. Yang lain akan ditambahkan. Dan Tuhan tidak akan menambahkan kalau tidak ada pokok yang dicari. Jadi arah yang benar seperti yang ditunjukkan oleh firman Tuhan, ya benar, memang harus begitu. Nah, ini sesuatu sebetulnya tidak berat. Tapi karena kita tidak biasa mendengar arah yang sebenarnya sesuai yang ditulis, saudara, ya kita jadi kurang nyambung. Tapi kalau kita ngikuti, nyambung pasti. Ya, makanya kita sekarang dihadapkan kepada kenyataan. Nah, ini akan berat kalau orang belum siap. Belum bisa menerima, apalagi mengasihi. Nah, kita yang sudah menerima harus diteruskan sampai mengasihi kebenaran. Jadi kalau itu diumpamakan obat tadi, diminum sesuai dosisnya, maka nanti akan menghancurkan virus atau sakit penyakit yang ada di dalam tubuh itu dan jadi sembuh. Nah, itulah secara ilustrasi kita bisa mencerna kebenaran firman Tuhan ini. Kalau tidak, ya kita akan rugi nanti. Ya, akan rugi. Sebab di ayat yang ke-11 sampai 12 disebutkan begini, ya, 2 Tesalonika itu. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran tadi, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi makin sesat, sehingga muncullah hal-hal aneh-aneh itu. Ya, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi kebenaran di sini adalah kebenaran firman, adalah pribadi Tuhan. Itu sebabnya setelah orang percaya, seyogyanya dia merelakan diri untuk dituntun dalam jalan Tuhan. Yaitu pribadi Tuhan itu sendiri, kan Tuhan sendiri yang ngomong. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, tidak ada seorang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita harus dengar kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran, mana bisa mengasihi kalau tidak paham lebih dulu. Jadi diterima, kemudian membuka hati sehingga turun ke hati. Sehingga bisa mengasihi Tuhan. Nah, kebenaran itulah yang akan menyelamatkan nyawamu. Kata Tuhan begitu. Di masa-masa sukar, di masa-masa berbahaya, kebenaran itu akan menyelamatkan nyawamu. Tapi si pendurhaka ini kerjanya adalah mengguncangkan kebenaran. Ya, berapa banyak orang yang menafsirkannya lain, kemudian menuduh bahwa apa yang kita pelajari adalah sesat, awas, palsu. Justru dia yang nggak ada tulisannya. Kebenaran itu harus ada yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, inilah peperangan rohani yang saudara dan saya harus memperhatikan munculnya sekarang. Nah, inilah saatnya kita mempersiapkan diri karena iblis bekerja dan mengurapi orang-orangnya dengan lebih intens sebab waktunya sudah dekat, sudah singkat. Dia tahu dia waktunya sudah singkat. Nah, kita mesti waspada terhadap guncangan. Yang diguncang adalah kebenaran. Masih ingat ya? Kita nggak usah buka lagi Roma 1 ayat 18 yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Yang bersifat lalim itu kan orang-orang durhaka. Itu cetakan dari iblis. Jadi kalau Kristen tanpa kebenaran, ya mana bisa dia berkenan kepada Tuhan. Nah, padahal ditetapkan oleh Tuhan kebenaran itu akan menyelamatkan nyawamu.
Mari kita baca di Amsal, saudara ya. Kita baca di Amsal, di situ dituliskan oleh firman Tuhan, pasal 11 ayat yang keempat saja. Yaitu, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Kebenaran. Ya, tapi memang ini harus dijelaskan. Kebenaran itu siapa ya? Kalau orang tidak ngerti kebenaran itu sesuatu paham atau sesuatu pendapat, suatu rumusan. Tidak, kebenaran itu adalah pribadi Tuhan. Pada mulanya adalah kebenaran. Gitulah. Firman kan kebenaran. Tidak ada yang benar di dunia ini, hanya Allah saja yang benar. Ya, pada mulanya adalah firman, firmannya Allah. Dan itu firman bersama-sama dengan Allah, dan firman atau kebenaran itu adalah Allah. Jadi kalau kita terima kebenaran, Allah yang akan melepaskan orang dari maut, itu Allah, Tuhan. Dengan kuasanya, mujizatnya, karena seorang yang sudah ditebus punya tanda miliknya Tuhan, apalagi kalau dia arahnya benar, sudah menuju kepada kesempurnaan, nah Tuhan meteraikan. Ya, kita ingat ya, nah, meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyeru nama Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Karena dibangun, diarahkan oleh kebenaran, dia makin lama tambah jauh. Memang sudah niatnya meninggalkan kejahatan, makin lama makin jauh dengan kejahatan, dan menuju kepada kesempurnaan. Nah, ini secara logikanya ya gampanglah diterima. Ya. Jadi ini kebenaran rohani yang Tuhan mau. Nah, mari kita lihat di Perjanjian Baru. Ini kan Perjanjian Lama, wakilnya yang spesifik lah, yang tegas, yaitu Amsal ini. Yang di dalam Perjanjian Baru ditulis ya di Yohanes pasal 8. Itu jelas dan tegas untuk menuntun kita di ayat yang ke-31 dan 32. Maka katanya Tuhan Yesus, hanya huruf besar, kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, nah firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini Tuhan Yesus yang... Jadi tetap menunjukkan dirinya sebagai firman yang dulu bersama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi manusia di Yohanes 1 ayat 14 yang kita kenal dalam Yesus Kristus, yang kita peringati sebagai Natal itu. Nah, itu firman menjadi manusia. Nah, sekarang kembali itu firman adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah pribadi Tuhan, makanya penyembah yang benar menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi nggak mungkin keliru karena muternya balik lagi ke situ, karena itu prinsip kebenaran, nggak bisa dirubah. Kalau kita tidak paham dan tidak pas dengan itu, akan bisa dibimbangkan. Dan saya khawatir kalau masa sukar ini bisa mengalihkan pandangan seseorang kepada pengharapan yang tertulis dalam firman Tuhan. Ya. Sebab ini sesuatu yang perlu diperhatikan oleh kita. Ya, sebab ya coba dilengkapi. Kita balik lagi ke Filipi pasal 2 coba. Ya, ini sudah pernah disampaikan sebagai melengkapi saja di Filipi pasal yang kedua, ya. Itu ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Nah, ini karena taatnya kepada Tuhan dinyatakan mau mendengar dan menerima kebenaran itu. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, masih ada, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Gitu. Nah, ini Rasul Paulus juga menyatakan begitu. Karena orang yang satu-satunya bisa menjadi contoh dan pernah berkata,
turutilah teladanku karena aku menurut teladannya Kristus. Hanya dia aja yang berani ngomong begitu. Memang betul-betul dia menjadi rasul yang dipilih dan ditentukan oleh Tuhan. Tapi menggambarkan tentang kehidupan Kristus. Tuhan meninggalkan kita supaya kehidupan kita tetap berpegang kepada kebenaran itu. 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bagaimana cara Allah mengerjakan? Ya kebenaran yang kita terima itu yang kita masukkan dalam hati. Ya, seperti obat terus diminum itu, ya diminumnya itu karena jadi bekerja dari dalam. Lah kalau nggak diminum, ya nggak bisa bekerja itu. Sudah dibeli mahal-mahal, terus digelitakno gitu. Nah, gimana gelitakno itu apa sih? Nah, ditaruh saja. Itu tidak diminum itu obat. Ya tidak bereaksi apa-apa. Malah dia, waduh saya udah ke dokter, sudah beli obat tapi nggak sembuh. Ya iyalah nggak diminum. Ya, jadi diminum itu yang membuat reaksi sehingga obat itu menghancurkan penyakit. Nah kita pun juga demikian, itu ilustrasinya yang mudah dicerna. Bahwa Allah lah yang bekerja, obat itu yang bekerja. Yang membantu sehingga virusnya dihancurkan, imunnya jadi naik lagi, nah, sembuhlah dia. Nah ini adalah satu proses kesembuhan, baik kesembuhan jasmani maupun kesembuhan rohani. Ya, jadi Tuhan mau. Kalau tidak demikian, ya kalau tidak betul-betul mau terima dan mengasihi, ya jadi prinsip menerima dan mengasihi, kayak terima obatnya dan diminum. Ya, kalau tidak dua-duanya itu dilakukan, ya pasti tidak bisa bekerja itu kebenaran. Sehingga akhirnya kita bisa melihat keganjilan. Pada waktu kesukaran itu datang, itu bisa mengguncangkan dan mengubah pengharapannya orang itu terhadap janji Tuhan. Sehingga menjadi mendua hati, kebimbangan. Padahal kebimbangan itu masih ditoleransi lah sama Tuhan. Saya sudah terangkan ya minggu yang lalu. Kebimbangan itu memang wajar, manusia kan bimbang. Tapi kalau kamu sudah bimbang, jangan terus. Mintalah hikmat Tuhan. Supaya kita bisa memahami, mengerti. Supaya kebimbangan itu jangan terus didorong oleh faham yang keliru, angin yang namanya angin pengajaran, sampai ke pantai pecah jar. Jadi sampah ternyata gelombangnya tadi. Jadi orang bimbang itu tidak akan tenang dalam hidupnya karena mengandung sampah. Nah, tapi kalau dia bisa diyakinkan oleh firman Tuhan, berubah cara pandangnya, kemudian menjadi bersih itu. Ya, Tuhan melakukan itu. Jadi kesukaran bisa memperkuat kebimbangan. Apalagi kalau komunitasnya dia jauh dari Tuhan. Lah itu sudah jauh dari Tuhan. Kita bersyukur, ambil positifnya saja. Ya, kita berharap corona supaya segera berakhir. Tapi kan Tuhan yang tahu. Kalau itu masih diperpanjang, saya bersyukur. Bukan karena senang, tapi berarti saya melihat ada orang-orang dablek yang dipaksa. Sekarang ini kan dipaksa supaya orang dekat sama Tuhan. Semua orang ngomong Tuhan. Sampai seluruh dokter tuh nasihatnya, kita bantu berdoa ya Bu, berharap sama Tuhan. Semua berkata begitu. Ya diobati. Dicari daya upaya di sini. Sebab sampai sekarang ini vaksinnya belum ada. Masih diselidiki. Ya memang sudah mulai ada titik terang, tapi belum. Nanti kalau dalam penyelidikan, penelitian kan masih makan waktu. Ya diperkirakan kira-kira selesai. Nah ini saya dengerin menurut ahlinya aja. Saya hanya nyontoh yang ada di YouTube. Ya, kira-kira pertengahan tahun depan baru vaksin itu selesai dalam uji klinisnya. Nah, udah gitu baru setelah itu dibuat. Nah, makan waktu kurang lebih 3 sampai 6 bulan lagi baru, berarti kan tahun
kapan? Nah, setahun. Itu vaksinnya. Baru ada, terus kemudian didistribusikan. Nah, makan waktu lagi. Nah, saudara, ini adalah keadaan. Sama, dulu juga begitu. Influenza dulu juga gitu kok. Waktu belum ketemu orang banyak mati karena influenza. Begitu vaksinnya ketemu, nah, baik. Demam berdarah juga begitu. Nyamuk itu apa namanya itu? Ya, demam berdarah terus. Malaria juga begitu semua. Ya, belum ketemu banyak korbannya. Setelah ketemu, nah, terselamatkan. Jadi ada suatu proses. Nah, kalau demikian, ya memang diusahakan untuk pulih. Tapi pulihnya itu tidak mudah. Mungkin pulihnya corona barangkali ya dalam waktu dekat ini, atau katakanlah akhir tahun ini udah balik normal lagi, misalnya begitu. Tapi apakah dampaknya bisa kembali normal? Wah, dampaknya itu barangkali lebih panjang. Dampak ekonominya, karena harus membenahi dalam semua hal. Karena yang susah bukan kita aja, seluruh dunia. Seluruh dunia ini. Jadi, saudara, kita bisa melihat dari tanda-tanda ini, inilah betul bahwa hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Maka kita harus siap sedia. Makanya kalau rohani hidup, ya, maka ada jaminan Tuhan. Karena engkau adalah milik kepunyaan Tuhan yang ada meterai. Nah, ini hanya Tuhan yang membuat sesuatu jaminan. Jangan goyah meskipun ada penduraka yang nyusup. Karena cirinya tadi sudah ditunjuk oleh firman Tuhan. Orang itu mempengaruhi orang lain untuk berpusat kepada dirinya. Ya, ini adalah kebenaran. Tulisannya begitu. Ya, kan tadi tulisannya begitu. Nah, saya ingin membahas suatu contoh supaya saudara bisa menjadi ini realitas dalam hidup, karena ini ditulis sebagai bayangan ketebusan. Ya, mari kita baca di kitab Rut pasal 1 ayat 14. Ya, nanti saudara baca seluruh perikop, bahkan ya seluruh Rut aja lah, cuma 4 pasal, gampang, nggak sampai setengah jam selesailah bacain. Ya. Jadi ini kebenaran Tuhan yang ditulis. Kesimpulannya di ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Mereka ini siapa? Orpa dan Rut. Nah, 2 orang ini ya. Menangis pula mereka dengan suara keras. Anda pernah dengar orang nangis keras? Ya, kalau belum pernah dengar, kalau ada orang meninggal itu begitu meninggal, wah, itu nangisnya keras. Yang hidup, ya, bukan yang meninggal yang nangis, yang hidupnya nangis. Nah, itu sampai tetangganya datang terus gitu. Itu keras, nangis keras. Lalu Orpa mencium mertuanya untuk minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Ya, saya memperinci kata per kata sih ya panjang sih. Itu diminta balik dirinya. Gitu. Maksudnya pamitan gitu. Sebab dulu pada waktu Orpa dipinang oleh Naomi kan, yang minang kan bagian laki toh. Datang kepada perempuan, ngapain? Diminta. Kan diminta toh. Nah, di Orpa diminta, terus dikasihkan sama orang tuanya Orpa. Itu pinangan namanya, diminta. Oh, sudah diminta belum? Sudah diminta. Nah, diminta, ini sekarang diminta balik. Kan bahasanya gitu. Orpa mencium mertuanya dan minta dirinya diminta lagi. Jadi lepas. Saya menerangkan ini karena ini hukum Tuhan. Sebab mestinya tidak bisa lepas itu. Sebab hanya perjodohan itu yang tidak bisa lepas. 2 itu tidak lepas. Karena memang mungkin satunya mati, kan suaminya meninggal. Tapi kan dia punya perjanjian Tuhan. Itu yang membuat satu ikatan seterusnya. Makanya penebusan itu dijelaskan melalui peristiwa ini. Nah, karena Orpa
pengertiannya sebatas itu. Kenapa dia minta diri? Ya karena kesukaran itu jadi dia timbang-timbang. Tadinya kan nggak mau. Kalau baca di sebelumnya itu, coba baca ayat sebelumnya. Itu ayat yang ke-8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Itu gambaran Naomi. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata mereka, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masa kamu menanti sampai mereka dewasa? Dan seterusnya. Jadi dibukakan gitu, itu diterangkan. Akhirnya keputusan mereka rubah. Yang rubah adalah Orpa. Jadi saya hanya ingin menunjukkan di sini rahasia yang membuka 2 Tesalonika tadi. Siapa yang menerima dan mengasihi kebenaran kelihatan. Yaitu kita bisa melihat adalah Rut. Ternyata Orpa tidak goyah. Akhirnya dia mencium sekali lagi mertuanya dan minta diri. Jadi dirinya diminta balik, terus ya udah. Bahasanya ini kenapa ditulis begitu, dan saya bersyukur tulisannya diartikan minta diri. Jadi diri diminta, ya udah dibalikkan lagi sama Naomi, ya udah lepas. Ya. Nah, saudara ya nanti bisa didalami karena ini bahasa tinggi. Ya ini bahasa tinggi yang berkenaan dengan kesatuan yang telah dijodohkan oleh Allah. Itu ada perjanjian. Makanya tidak boleh mempermainkan kesatuan nikah. Itu gambarannya Kristus dengan sidang jemaat. Nah, ini adalah pengertian yang dimiliki oleh Rut. Dia mengerti apa artinya ditebus. Dari mana dia ngerti? Ya belajar dari mertuanya lah. Dulu waktu suaminya masih ada, mungkin dari suaminya juga. Dari papa mertuanya juga, kan orang Israel asli dia. Itu keluarga baik-baik. Keluarga besarnya Boas loh itu. Jadi orang terhormat dia itu. Dan kekayaannya luar biasa. Tapi oleh karena ya ada perubahan keadaan membuat dia menjadi down turun. Sehingga dia mengungsilah ke luar negeri. Tapi akhirnya dia balik dengan tangan kosong sebab semuanya sudah dijual habis. Ya. Dan Rut hanya berpegang kepada pengertian yang sudah didengar, diterima, dan dia wujudkan itu dalam kasih. Makanya dia mengerti bahwa ditebus itu bukan hanya pindah kepemilikan, tetapi juga ada pemulihan. Makanya di dalam Tuhan kalau ditunjukkan ada pemulihan, nah itulah harapan besar. Jadi kekeliruan kita di masa kita tidak mengerti kebenaran sampai semuanya barangkali habis, jangan khawatir. Kalau kita balik sungguh-sungguh mengalami penebusan secara benar dari Tuhan, itu akan ada pemulihan. Baik secara jasmani, fisik, sampai hal rohani, maupun masa depan, kekayaan, dan semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan. Nah itu janji Tuhan memang ditulis begitu. Oke ya, saya tunjukkan bagian akhirnya. Jadi keputusan yang berdasar pengertian firman yang dimiliki oleh Rut,
itu yang bisa bertahan dan dia tetap setia. Sehingga dia mengatakan, dari sini kita bisa tahu. Dari mana kita tahu? Nah, ini pernyataannya Rut. Ayat 15 sampai 17. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Kenapa ngomong begitu? Naomi sudah ngukur. Wah, berarti udah betul-betul murtad ya. Meninggalkan, bukan hanya meninggalkan kebenaran, tapi meninggalkan Tuhannya. Kan dia jadi suaminya orang beriman, berubah. Tapi ternyata tidak sepenuh hati. Begitu suaminya meninggal, rubah. Makanya Naomi mengukur, ini kebenaran, ditulis. Berarti Allah setuju ungkapannya Naomi, bahwa betul Orpa meninggalkan Allah yang benar. Dia kembali kepada Allahnya, hanya kecil. Ya, nah itu. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Rut dengar itu Allahnya. Bahasanya beda. Sebutannya sama, tapi nadanya berbeda. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Lantas dia membuat pernyataan bahwa imannya dia, kesungguhannya dia tidak sama seperti pertumbuhan imannya Orpa. 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut atau kematian. Ini keyakinan yang sungguh merasuk sampai mengubah sampai ke dasar hidupnya yang paling dalam. Sehingga Rut adalah gambaran meskipun dia kafir, Tuhan menilai bagian dalam. Yang bisa begitu itu dalamnya. Luarnya ya begitulah. Rut bangsa Moab. Sampai pulang ke Israel juga masih disebut, oh itu perempuan Moab. Pada waktu dia pergi untuk mencari makan karena dia harus ada kalau gading kan bekerja ngewangi panen, dia dapat bagian. Oh ini leles bahasa Jawanya apa? Leles itu apa? Memulung sisa-sisa yang dipanen, karena memang hukum Israel harus disisakan untuk orang miskin yang nggak bisa makan, jangan dibuabet semuanya gandumnya, terus kemudian orang miskin makan apa? Itu hukum Israel begitu. Makanya dia tahu, ada panen, dia keluar, dia leles, memulung yang tertinggal di ladang. Nah itu yang dilakukan. Lantas dikenal, lantas ditanya siapa itu? Oh itu perempuan Moab. Yang ikut itu keluarganya Naomi itu. Istrinya si Anu. Oh kenal. Ya. Nah itu yang disebut. Jadi tetap kafir. Moab itu kafir. Tetapi dia mempunyai kelainan di dalam hati. Saya pernah memberi prinsip. Kalau orang berubah dalamnya, mukanya akan berseri. Ya, itu hukumnya di Kejadian pasal. Jadi boro-boro beli make up, makan aja susah, itu masih leles. Tapi mukanya bisa berseri. Jadi muka berseri itu tidak ditentukan oleh make up, tapi ditentukan dari pembaruan budi, pembaruan hati. Ya makanya kayak pernah ketemu sama orang. Padahal menurut saya kalau ngaca, saya jadi tua ya gitu. Kelihatan ibu. Tapi orang yang bilang, Om itu dari dulu gitu aja mukanya. Ya puji Tuhan, barangkali dia ngelihatnya lain gitu. Tapi saya ngelihatnya yang aslinya. Dulu saya nggak gini, ganteng. Ya, tapi sekarang jadi roboh gitu. Ya tapi orang melihat begitu. Tapi menjadi suatu bukti, kenyataan bahwa memang benar tulisan firman Tuhan. Memang perubahan
Mukanya itu muka Musa jadi bersinar itu karena dia bersekutu dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Coba kalau diperpanjang, wah, orang mukanya Musa bisa jadi luar biasa itu. Itu baru 40 hari. Mau puasa 40 hari malam. Ya, kita bersyukur ya, ikutlah prihatin untuk kita sedikit berpuasa. Saya juga nyoba ya sekuatnya gitu. Ya, puasa. Tadi sahurnya jam 5:30 gitu. Nanti buka jam 2, jam 3. Ya, puasanya begitu. Ya, tapi kita ini mesti belajar sesuatu. Ini prinsip. Karena tubuh ini ya memang baiklah itu untuk kesehatan, baik kita akui, benar memang begitu harus diistirahatkan. Tapi Tuhan tetap menulis darah dan daging tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Saya pernah mendengar satu ustadz, tiap hari ustadz itu sampai kenal aku. Ustadz itu mesti ngomong gini, lalu iklannya itu lagi. Katanya kalau orang muslim kalau tidak puasa, dia tetap muslim. Tapi kalau tidak sholat, dia kafir. Oh, benar. Jadi kalau tidak puasa, dia tetap muslim. Ya, tapi kalau nggak sholat, dia kafir. Jadi bobotnya lebih tinggi. Sholat. Jadi kalau orang Kristen tidak ibadah, itu sebetulnya kafir. Ya gitulah. Sama. Kalau saudara puasa, nggak puasa, itu nggak jadi masalah. Saudara tetap Kristen aja. Wong sana juga begitu. Benar, kita juga begitu. Sebab darah daging itu nggak dihitung sama Tuhan. Yang dihitung manusia rohani. Kan sudah dicerangkan. Jadi semua kebenaran itu baik untuk kita cerna. Makanya bersyukurlah. Tuhan pasti akan menolong kita semua. Ya. Jadi di masa sukar, kita balik lagi, Rut semakin rajin. Karena sukar atau tidak sukar itu sebetulnya tidak mempengaruhi. Jawab jujur. Ngacung. Siapa yang di masa sukar ini tidak bisa makan? Meskipun saya tidak bisa melihat saudara yang di rumah, tidak ada yang ngacung. Saya yakin. Sebab semua masih makan. Oke? Makan. Masih makan. Meskipun hasilnya memang berkurang. Ya iyalah. Tidak ada yang hasilnya lebih mana. Ya berkurang tapi melebihi dari apa yang kita butuhkan. Kan pokoknya itu Tuhan juga mengajarkan berharap berdoa sama Tuhan apa? Ya Bapa kami yang di surga, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Lah kalau mintanya itu, Tuhan berikan kami yang limpah-limpah, itu bukan Bapak kami, itu Bapak kamu. Ya, itu Bapak kamu itu yang suka begitu. Jadi hidup kita mesti ya mengerti tentang kebenaran-kebenaran ini. Bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan, pasti akan ditolong. Apalagi nanti kalau kita bisa masuk di dalam pemulihan. Ya. Jadi di masa sukar, Rut makin rajin. Ya apa saja yang bisa dikerjakan. Ya waktu itu dia bisa mengerjakan apa itu nanti mulung itu tadi, ya, leles, mulung. Ya dia keluar begitu, coba pasal 2. Pasal 2 ayat 5. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyapit-penyapit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyapit-penyapit, mandornya ini, itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Nah, masih disebut. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, minta izin Tuhan, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Ya apa yang dia buat bisanya ya itu. Ya udah. Dilakukan begitu. Ya, maka dia makin rajin. Jangan takut dalam semua masa kesukaran. Apa yang bisa dibuat, udah kerjakan. Tuhan yang membuka jalan. Tuhan menyediakan berkat-Nya. Tuhan akan mengirim orang untuk
usaha itu tetap bisa berjalan. Sehingga kita bisa menerima berkatnya dengan ajaib. Saya yakin karena ada tanda bahwa kita dipelihara oleh Tuhan. Meskipun tidak seperti kemarin-kemarin. Tapi Tuhan pasti akan menolong. Nah, inilah yang membuat kita bisa bersyukur di masa kesukaran. Makanya orang Kristen itu nggak ada habisnya untuk bersyukur. Ya, bersyukur dalam semua hal, kata firman Tuhan. Bersyukurlah di dalam segala hal. Iya, sebab ukurannya bukan jasmani lagi. Ukurannya rohani. Saya begini masih berbahagia daripada itu. Nah, lihat orang yang kekurangan banyak, yang menangis, ya, yang menderita, yang di bawah jauh dari kita. Tapi kita bersyukur karena Tuhan baik. Ya, terus ini bagian akhirnya. Meskipun masanya atau keadaannya sukar, Tuhan memberkati orang-orang yang tulus hati. Ini kuncinya ini, tulus hati. Itu ditulis banyak ayat di Amsal sana. Bab tulus hati, rela hati dengan sungguh-sungguh itu diperhatikan Tuhan. Ya, kita baca di Rut pasal 2, kita loncat ayat yang ke-8. Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Rut. Telah dicari, tahu, oh itu orang Moab. Dia ingat, oh, wah itu kan keluarga. Saya itu, keluarga besarnya si Elimelech ini. Ya, jadi dia panggil si Rut, terus si ngomong, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain ya. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Ini mendapat kebebasan. Luar biasa. Nggak ada orang yang ngikuti pemulung terus dikasih kebebasan seperti pegawainya, pekerja-pekerja. Nggak ada. Ini Rut karena dia lihat, waduh, ketulusan hati membuka hati si Boaz, sang tuan, pemilik kebun itu, ladang itu. Nah, loncat ayat yang ke-10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing? Boaz menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ini diberkati. Itu kata-kata berkat tuh. Untuk ukuran orang Israel, ucapan Boaz ini adalah kata-kata berkat. Dengan satu keyakinan, dan Rut memang hatinya terbuka, hatinya menerima dan mengasihi kebenaran, sudah bersumpah di dalam dirinya seolah-olah begitu, aku mati, Allahmu Allahku, aku mau mati di sana, dan bahkan kalau tidak, biarlah Tuhan mengutuk aku kalau ada sesuatu yang memisahkan aku. Tadi ayatnya bilang, jadi sepenuh hati, jiwa, raga. Nah, itu cocok seperti apa yang diinginkan Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, sepenuh jiwamu, dengan segenap kekuatan. Itu dinilai oleh Tuhan sehingga terbukalah hati si Boaz ini. Itu merupakan satu berkat ya dari Tuhan. Nah, setelah begitu, maka kita bisa melihat, kalau saudara loncat di ayat yang ke-15, itu Rut ya luar biasa. Ayat 15.
Ya, dibaca dulu. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Jangan diganggu ya. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saudara, ini dipesan begitu. Tapi saudara lihat di sini. Rut istimewanya. Ini yang harus menjadi cerminan kita yang dari kafir. Itu sifatnya beda. Roh Kudus dan firman-Nya harus mengerjakan kita, membentuk hati dan sikap hati kita seperti ini. Yaitu, Rut tidak berlaku curang. Meskipun diberi kebebasan untuk memungut gandum yang sudah diberkas-berkas. Boleh kamu ngambil yang sudah dibongkoin, udah mau diangkut ke lumbung. Kalau kamu boleh, pekerja, jangan dilarang ya, jangan diganggu. Dia boleh ngambil itu, sesukanya, sekuatnya dia ambil. Tapi saudara lihat, Rut tidak ngambil yang sudah dionggok. Dia tidak. Kalau dia pulang membawa banyak, karena Boas yang memberi. Buka selendangmu, sekarang dikasih sama Boas. Ditakarkan sepenuh sekuatnya dia bawa. Untuk pulang kepada mertuanya. Itu nanti sudah baca. Jadi, saudara, ini sesuatu yang mencerminkan orang berubah. Justru tidak serakah itu yang membuat kita diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau fokusnya lain, apalagi seperti pendurhaka, menarik orang supaya ke dirinya, dia nanti akan berurusan dengan Tuhan yang menebusnya. Jadi kita harus membawa orang kepada Kristus, kepada kebenaran. Kalau kita kekurangan hikmat, minta, nanti Tuhan kasih. Dan kita akan menjadi saluran berkat untuk orang balik sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saudara akan mendapat sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Itu bukan hanya berkat di bumi saja, tapi juga berkat di dalam kerajaan 1000 tahun. Nanti mahkotanya beda tuh. Ya. Kedudukannya akan jadi beda di sana. Dan kita akan menjadi bukti bahwa kita adalah alat yang mulia di dalam tangan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan ingin. Ya. Jadi saya tutup dengan ayat ini. Yeremia pasal 17. Mari kita baca di Yeremia pasal 17. Itu ada kontradiksi yang ditulis karena untuk memeteraikan urutan ini. Yaitu bahwa ayat yang ke-5 dan 6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan aja mendekat, kenapa dia jadi menjauh? Ya. Itu tanda dari orang yang terkutuk. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Gambarannya begitu. Ini orang yang terkutuk, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya. Dia tahu Boas kaya raya. Dia tahu. Tetapi dia kan tidak tahu silsilah sedalamnya siapa sih Boas itu. Baru dijelaskan sama mertuanya. Dia baru ngeh. Ya nanti sudah baca pasal berikutnya. Maka pada saat-saat akhir dia ditebus. Itu ada satu perlakuan yang harus dibuat oleh Rut. Atas petunjuk mertuanya. Tadinya Rut tidak tahu itu. Jadi kebenaran akan menuntun kita sampai kepada klimaknya. Bertemu dengan Sang Penebus pada hari kedatangannya nanti. Sebagai mempelai pria surga, kita disuruh berhias. Sekarang Rut, ini waktunya. Kamu harus berhias begini. Nanti baca ya pasal berikut. Ini diikutin tuh. Di antaranya nanti kamu harus, nanti pada waktu dia mulai beristirahat untuk tidur, ya kamu jangan keliru, jangan ada orang tahu. Kamu datang
di bawah kakinya. Bukalah selimut di bagian kaki. Jangan keliru loh ya. Di bagian kaki sedikit saja. Terus kamu tidur di bawah kaki, jangan disenggol. Kira-kira begitu, saudara. Itu bahasa yang tertulis, tapi ada mengandung suatu kebenaran ilahi dalam ini. Ini klimaknya penebusan. Kenapa mesti dijadikan mempelai Tuhan? Nah, bagian itu terpenting itu. Kalau nggak terbuka, orang bilang sesat-sesat karena nggak tahu. Padahal ini ditulis. Nah, saudara jangan kena orang durhaka. Kalau ada orang yang membelokkan tentang kebenaran ini, jangan mau. Sebab kita sudah memiliki kebenaran. Sebab yang benar adalah mengikuti kebenaran. Kalau kita pas seperti ini, seperti minggu yang lalu, saudara dituntun ke arah, mengarahkan diri kepada kesempurnaan, saudara akan terkena ayat bandingannya. Waduh, gimana ini? Nah, ini lawannya. Ayat yang ke-7 sampai ke-8. Beda. Kalau tadi terkutuklah, ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Diberkatilah orang yang mengandalkan. Caranya, Tuhan tidak kekurangan cara. Tidak bisa dijelaskan karena problemnya berbeda-beda. Tapi kesimpulannya yang harus saya pegang, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Caranya Tuhan tidak kekurangan cara. Yang tidak pernah dipikir, tidak pernah timbul dalam hati, bisa dibuat Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Makanya terima dan kasihlah kebenaran. Tidak akan pernah keliru, karena tulisannya begitu. Jadi kita mesti berpegang kepada kebenaran firman, jangan pernah terganggu. Sebab akhir zaman akan datang masa yang sukar, kemudian ditambah lagi si pendurhaka lagi. Walah, makin sukar. Itu kan makin jadi ruwet. Karena kedurhakaan. Tapi orang-orangku, dia akan hidup diberkati oleh Tuhan. Jadi kita bersyukur, berterima kasih. Ada firman yang hidup, yang menolong kita, mengarahkan, memberi kepastian di masa-masa yang sukar. Ya. Mari kita mengucap syukur, berterima kasih. Kita akan mempersiapkan diri dalam doa. Kita akan menaikkan satu pujian. Kau Yesus Gembalaku. Mari kita naikkan pujian ini. Kau Yesus Gembalaku, memelihara jiwaku. Kau Yesus Gembalaku, pemelihara jiwaku, berjalan di depanku, kau menuntun tanganku, melewati tiap tantangan hidupku. Sekarang ku rasa tenang, sebab Kaulah gembalaku. Kau membuka bagiku tiap pintu yang tertutup. Tiada perkara yang sukar bagimu. Selalu ada jalan, padamu Yesus mempelaiku. Selalu ada cara, kau menolongku. Caramu membela dan memeliharaku, sungguh
ajaib ku rasakan. Katakan, Kau Yesus Gembalaku. Kau Yesus Gembalaku, pemelihara jiwaku, berjalan di depanku, Kau menuntun lenganku, melewati tiap tantangan hidupku. Sekarang ku rasa tenang, sebab Kaulah Gembalaku. Kau membuka bagiku tiap pintu yang tertutup. Ada perkara yang sukar bagimu. Selalu ada jalan padamu, Yesus mempelaiku. Selalu ada cara Kau menolongku. Caramu membela dan memeliharaku, sungguh ajaib ku rasakan. Selalu ada jalan padamu, Yesus mempelaiku. Selalu ada cara Kau menolongku. Caramu membela dan memeliharaku, sungguh ajaib ku rasakan. Sungguh ajaib ku rasakan. Sungguh ajaib ku rasakan. Kami mau tetap berpegang kepada kebenaran. Haleluya. Dan kami tidak akan goyah Tuhan. Amin. Apapun Haleluya. yang boleh membelokkan kami. Jaminan Tapi kami luar hanya biasa. tahu Tuhan, Engkaulah Yesus mempelai Engkau pria. penebus. Engkaulah kepala Tuhan. Ingin melindungi dan menyelamatkan kami. Kau ingin memberkati kami di masa yang sukar. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bagi setiap kami yang percaya dan berharap kepadamu Tuhan, Kau mempunyai banyak cara Tuhan, yang tidak dapat masuk di akal kami. Tapi kami yakin Tuhan, kalau kami ada di pihak Allah, Kau akan membela, memelihara kami Tuhan, mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami. Terutama kami rindu Tuhan, berkat yang rohani, yang tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, hidup kami telah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Dan kami tidak mau lepas Tuhan dari kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Buat hati kami Tuhan teguh. Roh Kudus menuntun kami terus Tuhan kepada jalan kebenaran sampai kepada kesempurnaan Tuhan. Sebab kami yakin hanya firman dan Roh-Mu yang dapat menuntun kami terus Tuhan di masa yang sukar ini. Kami mau Tuhan tetap setia dan mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan ketulusan kami Tuhan.
Jangan ada kecurangan apapun dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau hidup dan melakukan firman-Mu, Tuhan. Kami mau tunduk dan merendahkan diri, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kau selalu memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami mau tunduk dan menjadi rendah hati. Terima kasih, Bapa, buat firman-Mu, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Buat roh, jiwa, dan tubuh kami, Tuhan, akan pelihara sempurna, Tuhan. Terutama kami mau, Tuhan, berkat-berkat yang rohani, yang dibuka rahasianya. Kau beri kami hikmat, Tuhan, untuk menangkap isi hati-Mu. Biar roh-Mu terus, Tuhan, menuntun dan berbicara, menguraikan lebih banyak, lebih jauh, Tuhan, dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami mau merenungkan firman-Mu itu, baik siang maupun malam, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami mengucap syukur dan kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami kembali berpisah dalam ibadah ini, Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang beberapa saat lalu mengalami duka cita karena dipanggil pulang kekasih. Kami berdoa untuk opungnya putri yang dipanggil, Tuhan. Keluarga ini, baik yang ada di Pangandaran maupun yang ada di Medan, Tuhan lawati dengan kekuatan dari Tuhan, beri penghiburan, keteguhan hati, ya di masa yang sukar meskipun tidak dapat menghadiri, tetapi Tuhan memberikan damai sukacita dan kekuatan bagi semua keluarga. Juga kami berdoa untuk mamahnya Ibu Aai dan Kiki yang dipanggil Tuhan hari Rabu yang lalu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, ketabahan kepada semua anak, menantu, cucu yang ditinggalkan. Kasih kemurahan Tuhan berlaku atas keluarga ini, Tuhan. Kekuatan dan Tuhan buka jalan supaya dia tetap teguh dalam Tuhan dan diberkati dalam semua kegiatan dan usaha pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Yang hari ini juga ada yang berulang tahun. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Alai dan juga Sahat berulang tahun pada 5 Mei yang lalu. Kami berdoa untuk Ibu Christina Mailin yang berulang tahun pada tanggal 7 Mei. Tuhan, Engkau memberkati dengan panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera. Dibuatnya berhasil dan juga rohaninya dibuka oleh Tuhan untuk makin sungguh mempersiapkan diri hari Tuhan yang sudah mendekat. Kami berdoa untuk Ibu Erni yang berulang tahun tanggal 8 Mei. Kami berdoa juga hari ini untuk saudara Cemi yang berulang tahun hari ini. Juga Bapak Juarno, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dengan berkat panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera. Biar damai sukacita Tuhan memakai, mempersiapkan anak-anak-Mu ini menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati keluarganya, usaha pekerjaannya, sehingga dia boleh menikmati berkat Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Terima kasih juga kami semua pun juga diberkati oleh Tuhan. Kami tetap mendukung doa untuk pemerintah negara kami dalam mengatur dan mempersiapkan semua tenaga yang akan melayani baik di bidang medis, Tuhan, para dokter, para medis. Engkau memberkati para relawan berkorban supaya semua dilindungi oleh Tuhan, tidak tertular. Bahkan yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan. Tuhan, Engkau menolong supaya bangsa kami bisa segera terlepas dari kemelut COVID-19 ini. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Keamanan kota kami diberkati oleh Tuhan. Semua ekonomi tetap berjalan. Berkati semua usaha dan pekerjaan yang masih bisa dilakukan oleh anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau memberkati apapun usaha mereka, kegiatan mereka. Kami percayakan janji firman-Mu. Apa yang bisa kami lakukan seperti Ruth juga melakukannya. Bagaikan memulung remah-remah
yang tertinggal. Tetapi kami yakin Tuhan akan menolong dan memberkati kami semuanya. Sehingga kami bisa mengakhiri ibadah ini dengan hati yang penuh, dengan syukur, karena Tuhan memperhatikan kami semua dan memberkati kami. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bukalah hatimu, terimalah limpah berkat-Nya dari Allah Bapa Surgawi. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga persekutuan kuasa Roh Kudus yang akan menuntun menerang hidup mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih kami. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.